Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael dalam belajar CSS coding sebentar saja. Tema kali ini kita akan bahas tentang Vmax dan Vmin. Jadi apa sih Vmax dan Vmin itu? Vmax itu adalah view max ya sebenarnya. Jadi Vmin adalah view min. Maksudnya max itu maksimal dan min itu minimal. Jadi yang besar dan yang kecil. Ini misalkan sebuah window ya, sebuah window browser. Maka Vmax itu kalau misalkan browsernya dia bentuknya landscape, maka dia Vmax-nya adalah yang bagian horizontalnya. Kalau misalkan Vmin-nya, maka yang vertikal ya. Sedangkan kalau misalkan browsernya itu dia bentuknya portrait ya, jadi memanjang ke bawah, maka yang Vmax adalah bagian vertikalnya dan Vmin adalah horizontalnya. Untuk memahami ini, kita langsung coding saja ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Maka yang namanya Vmax, maka dia yang sini, yang bagian ini, yang bagian vertikalnya ya, Vmin-nya yang ini. Tapi kalau misalkan browsernya seperti ini, maka Vmax itu yang bagian bawahnya ini, yang bagian yang tidur ini, yang horizontal, sedangkan yang Vmin adalah yang berdiri. Untuk itu kita coba langsung, misalkan ini ada div wrapper ya. Misalkan seperti ini, kemudian kita kasih style seperti ini ya. Kemudian wrapper, misalkan kita kasih width-nya 300 pixel sama height-nya 300 pixel ya. Background-nya red. Misalkan kita untuk mendeteksi apakah seperti itu, misalkan gini. Nah, setelah itu kita buat ini kan karena Vmax-nya yang ini ya, Vmax itu yang paling besar ya. Jadi perbandingan antara vertikal dan horizontal, mana yang lebih besar. Kalau misalkan yang besar, maka dia adalah Vmax ya. Oke, kemudian kita coba yang width-nya kita pakai Vmax misalkan 50 Vmax. Maksudnya itu 50 Vmax itu 50% dari Vmax. Maka perbandingannya ini, maka dia akan ngikutin Vmax-nya. Kayak gitu. Coba kita cek. Misalkan ini kita inspeksi ya. Ini tuh bodinya sebesar 57. Ini kan bisa lihat, bisa kalian lihat. Ini kan 5 di sini, di bodinya itu 574. 574 dan 770 ya. Di bawah ini. Kemudian kalian bisa lihat ininya, maka dia 50% ya. 50% berarti 574 sekitar 280-an ya, kayak gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita kecilkan seperti ini. Nah, ini kan bodinya Vmax-nya, maka diambil yang paling besar 574 ya. Misalkan seperti ini. Oh, ini Vmax-nya 768, 769 ya. Jadi ini 769 dibagi 2 kayak gitu. Misalkan cara ceknya gini. Ini kan tadi 769 ya. Kalian bisa lihat di sini 769 ya. Yang besar ya. Kemudian kita lihat di bagian sini. Di bagian sini itu Vmax-nya ini ada wrapper-nya, maka dia sebesar 384. Kalian bisa lihat 384 ya. Ini setengahnya dari 769 ya. 384,5 kayak gitu ya. Nah, sedangkan Vmin maka kebalikannya. Misalkan kayak gini. Ini 50 Vmin ya. Vmin kayak gitu. Nah, maka dia akan kebalikannya. Kebalikannya dari Vmax. Dia Vmin tuh yang ininya, yang bagian horizontal, maka dia menjadi vertikal ini. Kalau misalkan ini saya tarik, nah seperti ini, maka Vmax-nya kan ngikut yang ini, ngikut yang bawah, maka dia sama kayak 50% dari apa lebar window-nya. Sedangkan ini, tingginya itu sama kayak tingginya ini, kayak gitu ya. Nah, apa sih kegunaan Vmax dan Vmin dalam dunia programming, misalnya di dunia CSS yang realnya? Itu biasanya kalau misalkan kalian membuat sebuah button ya, misalkan ahref misalkan gitu ya, ahref
misalkan Ahref ini ya, klik me misalkan gitu. Nah, di sini oke, kita tutup dulu ini. Misalkan klik me gitu ya, backgroundnya kita buat white aja, background wrappernya. Kemudian di bagian A-nya itu kita buat background misalkan yellow green. Nah, seperti itu ya. Kemudian padding 10 pixel, text decorationnya none, colornya kita buat putih. Nah, seperti itu. Misalkan kita gedein, misalkan font size-nya 2 rem ya, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita zoom. Nah, kayak gini kan. Misalkan kita buat border radius, misalkan border radiusnya berapa, misalkan 20 pixel. Nah, itu kan dia nggak bisa ini ya, nggak bisa bentuk rounded gitu ya. Misalkan kita kasih margin dulu biar enak, margin 30 pixel, display inline display block aja. Nah, misalkan seperti ini, inline block misalkan. Nah, ini kan kalian masih kelihatan roundednya kurang ya, misalkan kalian harus meraba-raba, misalkan tiba 30 pixel, maka dia kayak gini ya. Tapi kalau misalkan fontnya digedein lagi, maka dia kayak gini lagi, dia kecil lagi. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan Vmax ini ya. Misalkan border radiusnya 100 Vmax, maka dia pakai yang paling gede, misalnya kayak gitu ya. Fontnya misalkan gini. Nah, kayak gini ya, ini paling gede. Misalkan 1 juga sama, misalkan ini 3, rem juga sama. Bentar, ini paddingnya 20 pixel misalkan gini. Nah, misalkan gini, dia masih sama, misalkan gedenya segede apapun dia juga tetap rounded gitu, kayak gitu. Penggunaannya Vmax kayak gitu ya. Kalau misalkan ini istilahnya CSS tricks ya. Jadi border radiusnya dia ngikut gede juga. Kalau misalkan kenapa nggak 50% aja? Kalau 50% nanti beda. Jadinya kayak gini. Kalau 50% kayak gini ya. Jadi kayak jadi oval ya. Beda sama dengan 100 Vmax ya. Nah, kayak gitu. Itu penerapan Vmax di sebuah button ya. Trik. Sebenarnya itu trik sih sebenarnya. Kegunaan Vmax sebenarnya bukan itu sih, cuma itu semacam kayak CSS hack ya. Jadi kayak gitu. Dari sini apakah kalian ada yang bingung? Jika kalian bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.